Ahmad Fadilah, Furqan, Rafa Aditya, Ubaidillah, Apa Zaki Mustafa, Kelvin, Amel, Siva, Javian Sarul, Farida Tayadiniah, Inayatul Wairiyah, Jawa, Aldo Barito, sudah masuk. Rafka sudah masuk. Kemana? Mila Karoma, Fahmi, mana Fahmi? Niken Aprilia, Valen, Zidnaulia. Anak-anak coba semua berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya pakai sabuk. Semuanya pakai kaos kaki. Tangan pakai cover semua. Sudah benar dulu kembali. Karena hari ini pelajarannya adalah fikih, dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang makanan halal dan makanan yang haram, atau sebaliknya minuman yang halal dan minuman yang haram. Anak-anak masih semangat belajar? Mumpung masih kecil, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar yang sungguh-sungguh. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa saja minuman yang halal? Coba disebutkan. Air putih, apalagi? Air jeruk, es teh, dan masih banyak yang lainnya. Terus, apakah kalian tahu apa saja makanan yang halal? Ayam geprek, apalagi? Nasi, apalagi? Ikan lele. Coba kalian sebutkan, menurut kalian apa saja makanan yang haram yang kalian ketahui? Babi, apalagi? Buaya, terus apa lagi? Kucing apa haram? Haram, karena kucing itu dikategorikan hewan yang menjijikan. Jadi itu hukumnya kias, disamakan dengan hewan yang menjijikan. Anak-anak, dari nanti kita pelajari dari pelajaran ini, harapannya supaya kalian memahami mana makanan haram dan mana makanan yang halal, atau juga mana minuman yang haram dan mana minuman yang halal. Anak-anak, masih semangat? Masih. Coba kepul semangat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Belajar, di sana belajar, di mana-mana kita belajar. Di sini belajar, di sana belajar, di mana-mana kita belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai,
pemaparan dulu, saya terangkan dulu tentang makanan yang haram dan tentang makanan yang halal. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apa tujuannya? Apa manfaatnya kita mengkonsumsi makanan haram? Apa tujuannya dan manfaatnya kita mengkonsumsi makanan yang halal? Dari segi kacamata agama, kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal, ini dari kacamata agama dulu ya, tentang ibadah. Dilihat dari segi ibadah. Kalau kita membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal, itu insya Allah apabila kita berdoa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tubuh ini, darah ini yang mengalir di tubuh kita ini adalah darah yang bersih, jauh dari makanan yang haram. Begitu sebaliknya apabila kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang haram, contohnya biasa makan sate babi, terbiasa makan sate apa? Terbiasa makan sate tikus. Kalau kita membiasakan mengkonsumsi makanan seperti itu, niscaya doa kita itu akan sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi kacamata agama. Kalau makanan haram dari segi kesehatan itu sudah pasti tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Dampaknya itu yang menjadi hukumnya, yang menjadi haramnya itu dampaknya kita dari makan makanan yang haram. Contohnya kita pernah atau mengkonsumsi makanan babi mereka yang pernah makan itu katanya sangat lezat sekali. Ya apa tidak? Ada yang pernah mengkonsumsi daging babi? Bukan tangan yang pernah. Alhamdulillah gak ada. Daging babi itu katanya sangat lezat. Jadi ini. Tapi apakah kalian tahu dampak dari kita mengkonsumsi daging babi itu? Daging babi itu mengandung namanya cacing pita yang beribu-ribu. Satu potong daging babi itu sangat buruk dampaknya bagi kesehatan manusia. Nah, kembali ke pelajaran. Makanan halal dan makanan yang haram. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum. Sekarang pertanyaan, apa tujuan kalian atau tujuan kita makan dan minum setiap hari? Tujuannya apa? Ada yang tahu? Agar bisa bertahan hidup, apalagi untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan menjadi keseimbangan bagi kesehatan jasmani. Tanpa kita makan, tanpa kita minum, coba rasakan setiap hari misalnya seperti orang puasa. Setiap hari melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari itu akan merasakan lemas. Ya kan tidak? Lemas. Jadi kenapa? Karena kurangnya asupan protein atau asupan gizi dari makanan karena sedang puasa. Seperti itu. Jadi tujuannya kita mengkonsumsi makanan itu adalah untuk kelangsungan hidup sehari-hari, untuk ibadah, untuk bekerja, untuk belajar. Makanan di sini ada makanan halal dan ada makanan yang haram. Perhatikan ya. Dengarkan dulu. Pengertian makanan halal. Ya, makanan halal itu makanan yang disahkan atau makanan yang diperbolehkan atau makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sangat baik untuk diri kita sendiri, sangat baik untuk tubuh kita. Itu makanan halal. Ada lagi makanan haram. Makanan haram, perhatikan ya.
pengertian makanan haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang atau diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Soalnya haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan menurut hukum syariat Islam. Contoh, saya contohkan. Di sini ada dua macam minuman. Di sini ada dua macam minuman dan dua macam makanan. Dari dua minuman ini, ini menurut kalian mana minuman ini minuman yang halal? Yang ini. Terus minumannya yang haram? Yang ini. Kenapa ini dikatakan disebut minuman yang haram? Karena ini mengandung sangat banyak alkohol. Mengandung minuman alkohol yang memabukkan. Kenapa dihukumi haram? Karena dampaknya bagi tubuh ini sangat buruk. Setiap minuman yang memabukkan itu dihukumi haram. Dampaknya sangat buruk bagi kesehatan manusia. Paham? Dan yang kedua ini adalah minuman yang halal tentunya. Kalau minuman halal itu sudah jelas disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dampaknya sangat baik untuk kesehatan diri kita sendiri. Dari sini ada pertanyaan tentang minuman dulu. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau belum paham. Gak ada yang tanya? Saya lanjutkan. Ini ada dua gambar. Yang atas ini gambar apa, Cak? Yang bawah gambar gabi sebenarnya. Sudah jelas dari kedua gambar ini mana makanan yang halal, atas apa bawah? Yang atas yang ini gambar babi ini makanan halal apa haram? Anak-anak silakan ditanyakan kalau belum paham. Ditanyakan. Malu bertanya sesat di jalan. Kalau nggak ada yang tanya, sekarang balik tanya saya yang tanya ke kalian. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengkonsumsi makanan yang haram? Saya lagi. Mengapa kita dilarang mengkonsumsi makanan yang haram? Yang tahu angkat tangan. Dari pojok sana. Masuk dari karena tidak baik bagi tubuh. Mungkin ada jawaban yang lain, Mas Kelvin. Tidak menyiapkan Mas Aljo. Lalu mengandung vitamin kita. Jangan sampai orang dulu. Anak perempuan. Coba mengapa kita dilarang mengkonsumsi makanan yang haram? Gila. Karena berdampak buruk bagi tubuh kita. Itu dari segi apa namanya ilmu kedokteran, tidak baik bagi tubuh. Kalau dari segi kacamata agama, kenapa kita dilarang mengkonsumsi makanan yang haram? Coba Mas Jamian. Karena jika makan makanan haram, doa tidak akan dikabulkan. Yang lain? Fadil? Dari kacamata agama, itu kalau kacamata kedokteran. Gak tahu? Mas Zaki? Tidak siap tubuh. Dari kacamata agama, kenapa kita dilarang mengkonsumsi makanan yang haram? Bapak Rizal. Ayo. Gak tahu. Ini siapa yang namanya nih?
Nggak tahu. Kamila lagi. Karena tidak disahkan. Siapa namanya? Sekali lagi ya. Kenapa kita dilarang konsumsi makanan yang haram karena dari kata-kata agama itu doa kita akan sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak-anak? Paham? Hebat, tepuk semangat. Dan selanjutnya saya bentuk kelompok dengan cara berhitung angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berhitung mulai dari bentuk sana. 1, 2, 5, 1. Buatlah sebuah bentuk dengan cara mengira kembali hanya masuk itu lima piringan baru agar jajan dengan 1. Ya. Sekarang coba yang angka 1 angkat tangan. Yang angka 1. Yang angka 2. Angka 3. Angka 4. Angka 5. Dan sekarang ya anak-anak perhatikan, kalian ngumpul sesuai dengan angkanya tadi. Bentuk kelompok ya, angka 1 kumpul sama angka 1, angka 2 kumpul angka 2 dan seterusnya. Silakan. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan nomornya tadi. Perhatikan anak-anak. Perhatikan, halo. Perhatikan. Sekarang tugas kalian adalah menganalisis makanan yang halal dan makanan yang haram. Menganalisis itu menganalisa itu mana makanan yang haram dan mana makanan yang halal. Setelah itu sudah dibilangkan, setelah kalian menganalisa makanan halal haram itu kalian ambil satu sampel makanan yang anggap kalian haram. Contoh satu makanan haram itu terus kamu analisa, membuat catatan. Misalnya babi. Membuat catatan kenapa babi tersebut bisa haram. Sebenarnya juga begitu ya. Setiap satu kelompok membuat satu contoh makanan yang haram dan kamu analisa kenapa makanan tersebut haram. Pertama, tulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Nomor kelompok dan anggota kelompoknya ditulis dulu. Analisa hewan yang makanan yang haram dan makanan yang halal sudah dikerjakan. Baik, itu kita akan. Pak, minuman beri Pak. Minuman. Ya. Minuman yang pagi. Ya. Ya. Minuman juga. Sudah selesai? Jangan lupa nanti menganalisa satu makanan haram seperti ya. Es degan teler. Es teler. Selanjutnya silakan kerjaan kalian dipresentasikan
di depan kelas. Ya, setiap satu kelompok 2 siswa yang mewakili. Ya, dipresentasikan masing-masing kelompok 2 siswa maju di depan. Silakan kelompok pertama, kelompok 1 mempresentasikan hasil tugasnya. Ayo. Makanan halal dan haram, makanan halal kambing, ayam, unta, kuda, telur, lidah, udang, ikan, makanan haram babi, anjing, ular, semut, mawar, naga, cicak, katak, tikus, anjing karena memiliki gigi yang tajam dan air liur yang masih bisa terbiak dan haram untuk orang Islam. Minuman halal, air putih, susu, mata, air kencang, es teh. Minuman haram, arak, anggur merah, bintang, toak. Anggur merah mengandung alkohol, tidak baik bagi tubuh manusia dan tidak baik untuk orang Islam. Lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3. Makanan halal, ayam, sapi, kambing, unta, burung kelinci, udang, turi-turi. Makanan haram, anjing, ular, babi, cicak, cacing, beruang, tikus, makanan haram, kadal adalah hewan yang menjijikan dan termasuk makanan haram untuk dimakan. Jadi yang dianalisa kelompok 3 adalah dari makanan adalah kadal. Kadal ini adalah termasuk binatang yang menjijikan dari 7 hukum yang haram. Dilanjutkan kelompok 4. Kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa ya. Semoga ini menjadi model yang baik untuk cara belajar kedepannya. Dan untuk pelajaran hari ini ya, untuk pelajaran hari ini dari saya Nurul Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.